Selamat datang ya di Lam FT Auto, dan di depan saya sudah ada Daihatsu Ayla ya. Memang mobil Daihatsu Ayla yang ini itu apa sih tuh? Wah. Ya, Daihatsu Ayla ini memang melakukan facelift ya di tahun 2019-an kalau nggak salah ya. Dengan muka yang seperti ini yang menurut saya memang untuk yang generasi pertama nih, kalau yang facelift nih memang cukup keren ya. Dan ini kalian sadar nggak kalau ini adalah tipe yang paling ya tengah sih, tipe tengah ya. Mesinnya masih 1200 cc sih, bukan yang 1000 cc ya kalau yang untuk yang ini ya. Dia mesinnya 1200 cc. Memang tampangnya sih kalau yang ini hampir sama tipe yang tengah sama tinggi, itu sama, hampir sama tampangnya ya. Dia ada aksen chrome. Dia logonya tetap ya logo A begini ya, dengan logo A yang seperti ini ya. Beda kalau di kembarannya kan si Agia kan dia tetap burung Garuda. Kalau dia logo A gini nih, segitiga tapi huruf A nih, jadi Ayla gitu. Kalau di Sigra baru hurufnya tuh S. Untuk lampunya sendiri dia sudah kayak Proji gitu ya, tapi dia udah semi LED loh. Walaupun memang semuanya ini belum LED sih. Dia sudah ada LED-nya di sini nih. Ntar kalau nyala coba kita liatin ya. Dia juga ada fog lamp ya untuk tipe yang ini, tipe yang di bawahnya nih. Ini adalah tipe X yang saya review hari ini ya. Karena saya dulu pernah mengulas yang tipe Tipe R ya, R Deluxe itu yang paling tinggi ya. Yang banyak ya, fitur-fiturnya udah melebihi ini ya. Tapi kalau di depan berbeda kayak tampangnya kayak tipe R yang tinggi ya, padahal ini adalah tipe X. Nah, kalau mesin ya masih sama semua lah, 1200 cc dengan dual VVT-i ya kalau mobil ini ya. Tapi 3 silinder untuk silindernya ya, tetap ya dia sama kayak mesinnya ya Ayla yang baru ya. Masih sama dengan Ayla yang baru, yang generasi baru. Untuk mesinnya ya 1200 cc. Tapi ruangannya rapi loh, saya salut. Sebuah LCGC ini rapi nih ruangannya. Walaupun memang di sini nih tuh. Ya namanya juga mobil, istilahnya mobil terjangkau ya. Tapi ini oke lah, udah bagus. Udah bagus banget, dan juga rapi nih. Jadi nggak ada sil-silan yang istilahnya nih bagus gitu, rapi gitu loh. Walaupun masih ada ya istilahnya ya sambungan, tapi maksudnya nggak parah gitu ya. Tapi ini oke lah ya nih mobil si Daihatsu Ayla ini yang tipe X ini ya. Memang dia kalau tipe X dia belum ada ABS-nya ya. Dan juga ini ada peredamnya. Walaupun dia belum sewarna ya. Apalagi kalau aneh kan ini warna mobilnya silver, jadi kelihatannya kayak warna body, padahal ini warnanya abu-abu. Padahal kalau mobilnya hitam atau warna selain silver, kelihatan banget ini kalau emang beda ya warnanya. Ya, tampilan samping memang kalau tipe X sama tipe R itu ya memang agak bedanya. Kalau tipe X ini dia ini peleknya udah beda ya, dia jelas. Kalau tipe X itu kan jelas peleknya itu kan mewah gitu ya. Double chrome gitu. Kalau ini dia kalau tipe X, ini tipe X juga yang agak cukup tinggi ya, yang maksudnya X Deluxe kalau nggak salah. Karena spionnya dia, soalnya yang saya tahu spion tipe X itu dia itu katanya sudah belum electric mirror. Jadi masih kayak spionnya si Sigra tipe M gitu tapi X. Jadi istilahnya sama kayak Sigra yang tipe X ya. Biasanya, tapi ini nggak tahu asli apa tambahan ya, mudah-mudahan sini asli ya. Dan dia ini kacanya udah electric mirror loh, jangan salah. Walaupun dia belum electric retract ya, dia masih manual sih ngelipetnya ya. Tuh, masih manual. Tapi dia ada lampu sennya di sini ya, bagus. Dia ada logo dual VVT-i-nya di sampingnya. Memang ya namanya mobil kayak gini, warna body tapi masih model cungkil ya. Untuk handle buat buka pintu, belakang juga sama. Di sini juga ada pilarnya sudah black dop ya, bagus. Dia udah tambahin talang air di sini ya. Dan juga di sini dia juga udah ada antenanya ya. Antenanya, ringnya mobil ini ya memang kalau Ayla Agia itu tidak terlalu besar untuk ringnya ya. Dan juga ini bisa dipakai di Sigra loh peleknya loh. Itu yang saya salut ya. Iyalah, sama-sama peleknya juga ukurannya ring 14. Ring 14 sih kalau nggak salah ya. Ring 14 mobil ini. Ya bener, ring 14 17565 ya. Jadi ring 14 4 baut. Rem depan mobil ini walaupun belum ber-ABS dia sudah cakram ya. Rem belakang dia memang masih tromol ya. Ya di tipe yang tertinggi juga tipe R juga masih tromol juga kok. Nah, untuk tampilan belakang mobil ini memang bisa dibilang
cakep juga, bener-bener tipe tertinggi. Tapi dia memang kalau untuk tipe yang X ini dia tidak ada rear wiper ya, tidak ada rear wiper, jadi bener-bener kaca bersih, flat begini ya, bersih. Dia juga nggak ada list yang kayak apa, kayak yang di tipe kalau di Ayla lama itu kayak di mobil Kijang 2003-an lah yang pasif terakhir. Nah itu juga nggak ada tambahan ini ya, jadi dia bener-bener polos ya, istilahnya tuh kayak si Sigra tipe X, jadi tidak ada listnya ini. Memang malah terlihatnya sebenarnya kalau Ayla bagi saya kalau ngelihatnya nggak ada listnya itu kayak jelek banget gitu kalau bagi saya ya, tipe X ini ya. Jadi kayak kurang menarik aja gitu bagi saya ya. Kalau bagi kalian tuh terserah kalian mendapatnya gimana. Dan juga tuh dia ada list hitamnya juga tuh, bagus ya si Ayla tipe X, jadi udah mewah juga walaupun tipe yang di bawahnya tipe yang bukan di bawahnya memang, karena di bawahnya karena tipe X sih, tipe yang istilahnya tipe dia udah nggak ada yang pakai pelek standar ya. Iya udah nggak ada ya, tipe M itu kayak udah nggak ada kalau untuk yang 1200 cc ya, dia ada tipe R dan X. Ini mungkin yang nih 1,2 yang, tapi yang ini agak deluxe nih, makanya dia agak mewah ya. Dan dia udah ada sensor parkirnya ya. Lampunya memang dia sudah LED ya. Untuk lampu remnya bagus ya, sama kayak tipe R, walaupun sisanya lampu bohlam yang lain masih bohlam yang lain lampunya ya, lampu mundur sama lampu setnya. Tapi ini oke lah ya. Dan dia sudah ada spoilernya juga nih ya. Ini asli ya, bukan tambahan, karena memang Ayla tipe X ini walaupun dia tidak ada rear wiper belakangnya, tapi dia setidaknya itu udah ada dikasih spoiler gini nih, sama ada lampunya. Itu keren sih, bisa dibilang nggak malu-maluin lah walaupun punya LCGC. Istilahnya kalau mau lebih LCGC yang lebih mewah lagi ya Gia, tapi kan kalau mampunya beli Ayla gimana ya kan, yang penting mobil juga bisa dipakai. Karena mobil itu kan kita punya kan juga bukan buat gengsi, tapi kan buat jadi fungsinya ya kan. Ini kalau buka bagasi mobil LCGC kayak gini, mobil kayak gini bukan Sigra ya, karena kalau Sigra jelas bukanya dari luar kalau LCGC yang 3 baris. Tapi kalau yang ini kan Ayla itu cuma 2 baris. Dia bukanya sih ada tuas di dalam ya, tapi karena ribet untuk saya lagi bawa kunci ya udah pakai ini aja. Nah, buka, kelar kan, beres. Tinggal buka dari sini ya. Nih udah ada dikasih ini ya, seluk ininya ya. Jadi buat ya tangan juga kuku nggak nempel ke body tuh, lecet soalnya. Nah ini dia bagasi Ayla tuh memang bisa dibilang walaupun mobilnya kelihatan mungil kecil, dia bagasinya emang lega. Saya salut nih, emang dia bisa muat 3 galon ya kalau kita ngangkut galon. Bawa koper paling batas 2 koper sih, yang ukuran sedang atau gede satu-satu bisa lah ya. Dan juga nih di sininya nih di bawahnya mungkin ada ban serep ya. Nah ban serepnya dia memang masih pelek kaleng ya, tapi tenang aja, walaupun dia pelek kaleng dia bukan serper gitu, jadi istilahnya ya pelek kaleng tapi masih sesuai dengan ukuran keempat bannya, masih 14 juga ringnya ya kan. Tapi memang dia nggak ada akomodasi apapun ya setelah bagasi ini ya, tapi ini oke lah ya. Emang Ayla ini emang jujur sih nggak pernah gagal sih kalau untuk mobil. Sebenarnya kalau dia tujuan mobil yang nyetir sebenarnya sih ya, yang nyetir mobilnya bener atau yang punya mobil bener sih, sebenarnya mobil ini udah nggak bikin malu sih. Ini udah lumayan bentuknya juga, malah bisa dibilang terbilang mewah ya. Walaupun saya kurang suka ya tangki kiri ya karena untuk merek-merek kayak gini kan jeleknya kan karangan bayangan tangki kiri semua ya. Ngomong apa sih. Nah kita masuk ke baris kedua dulu. Jangan banyak berharap ya kalau memang di baris kedua duduk di mobil LCGC ya pasti kurang enak. Ya iyalah kurang enak, mana mungkin sih bisa seenak mobil mewah kayak kelas Camry gitu ya, ngimpi. Tapi memang bangkunya juga nanti kalau mau nambahin bagasi itu dia tidak bisa terlipat separuh ya, harus terlipat full. Dia seat beltnya juga fix ya, nggak bisa naik turun, hand grip fix, tapi dia ada side pocket ya. Dan ini udah dilapisi sarung jok loh, atau enggak udah diganti kulit asli nih. Kalian kalau beli mobil ini wah nggak nyesel, ini kayak baru buat mobilnya asli. Itu masih ada karpetnya Ayla ya, karpet dasarnya masih bagus. Dia untuk di belakangnya memang dia ada cup holder ya, tempat penyimpanan kecil sih. Ini bisa jadi buat, tapi jangan buat buang ituan tuh yang abu rokok, jangan. Set dikata ya, wah mentang-mentang mobil ngerokok boleh ya, nggak gitu juga lah. Ada power window,
Ada hand grip model chrome dia. Kalau tipe X udah chrome. Dia mungkin ada speakernya juga di sini ya, tipe X ya. Tapi ini oke lah duduk di sini, dan bisa dibilang ya emang agak mentok sih pasti. Dan ini duduknya memang udah tegak banget, gila. Ya namanya di mobil LCGC pasti kurang nyaman ya. Ya wajar lah kalau andaikan kalian keluarga baru bisa beli mobil ini, ya mau apa boleh buat. Palingan duduk sini kan paling buat anak-anak ya. Nah ini tampilan depannya di dashboardnya. Oke, kita langsung ke depan yuk. Oke, kita masuk aja yuk ke dalam. Nah, dia juga mobil ini manual ya, jadi bisa dibilang ini manual, bisa dibilang termewah. Walaupun tipe di bawahnya, tapi ini oke lah ya. Dan kita masuk aja dulu ke dalam. Ya ruangan cukup kedap ya, kedap, dan koplingnya ya oke lah ya, cukup enteng. Nah ini enteng juga kok. Transmisinya halus tuh, pemindahannya ya masih belum kasar, masih enak nih. Enak nih, masih halus banget. Dan tadi sebelum masuk kan itu di situ ada tuas buat buka tangki sama buat buka bagasi ya, kalau kalian misalkan langsung mau ngambil barang dari mobil gitu. Tapi hati-hati ya, karena kan kita buka bagasi, kita nggak tahu orang lain akan ngambil duluan barang di belakang kan. Makanya kalau bisa memang usahain sih ya lebih aman sih ya. Kalau saya, tips dari saya adalah pakai kunci aja pas buka bagasi, jadi kita apa ya namanya, mengantisipasi ya kalau kita lagi di jalan mengambil barang di belakang, pengennya enak tuh langsung dari sini kan. Tapi kalau saran saya sih nggak perlu ya, mendingan langsung turun dulu, buka apa, pakai kunci gini matiin, jadikan mobil kekunci semua baru kita buka bagasi ya. Itu sih preventifnya ya, lebih enak ya. Nah ini masuk yuk, masukin. Kalau nyalain mobil kayak gini mah udah pasti tahu ya, ada indikator ini nyalainnya, baru kita start. Suara mesin masih halus banget, asli ya. Suara mesin masih halus banget. Kayaknya AC panas soalnya cok. AC-nya dingin, bagus nih, enak dingin. Power window juga masih halus banget ya pas bukanya nih. Ya walaupun memang Ayla emang ke bawah otomatis ya, tapi dia memang sangat disayangkan kenapa auto up-nya itu tidak sekalian gitu. Tidak sekalian gitu. Maksudnya kan memang power window hanya buat supir aja, walaupun dia auto up ataupun dia udah auto down, tapi dia harusnya yang auto up-nya juga ya sekalian ya. Jadi maksudnya jadi penutupan otomatis, jadi kita nggak perlu sambil megang kunci gini, karena jujur sih asli ribet banget ya. Dan itu memang ada di mobil bukan selain LCGC doang ya, tapi ini bisa dibilang ini udah mewah. Tapi ya kenapa ya produsen mobil tuh nggak bikin sekalian buat auto up-nya gitu ya? Apakah menambah biaya produksi yang sangat gede apa gimana ya? Saya juga bingung pada saat itu. Oke, tadi saya stop dulu karena lagi azan ya. Kita lanjut. Dan juga di sini dia spionnya bener ya, kayak ini asli ya, dia asli. Walaupun dia ya kayak gini bisa sih emang dibikin ya, si spion kayak gini memang bisa dibikin ya. Maksudnya kita bisa upgrade lah bahasanya, kalau walaupun dia spionnya awalnya dia spionnya nggak bisa, maksudnya manual semua dari pelipatannya apapun tuh manual. Tapi kalau memang di upgrade bisa ya, jadi kayak bikin retract aja mungkin bisa ya. Karena memang kenapa nih ada lubang retractnya di sini? Karena kalau yang di tipe R dia sudah electric retract loh, jangan salah ya. Walaupun sekelas Ayla ya pada saat itu ya, di awal-awal facelift dia malah ada tambahan ininya loh, apa retract. Gila, itu udah bisa dibilang LCGC udah mahal ya pada saat itu ya. Dan dia memang kalau untuk tipe ini dia masih kunci kontak ya. Iya sih, sampai di tipe R juga di Lux juga masih kunci kontak kok dia. Sigra juga sama kunci kayak gini persis. Dan dia ini adalah saklar ya, saklar yang tuh udah dikasih dengan fog lamp guys. Jadi dia itu udah ada fog lampnya, jadi fog lampnya ini nyatu di sini. Gila ya, keren banget. Tapi kita lihat dulu aja kali ya, kalau mau lihat apa, lihat lampunya. Tadi katanya ada LED-nya walaupun tipe X. Ternyata kalau tipe X ada tuh LED-nya ya tetap ya, walaupun cuma hanya segaris, tapi dia tetap masih ada loh. LED masih ada ya. LED-nya tetap masih ada. Jadi ya walaupun ini tipe X, tapi dia tidak malu-maluin ya. Nah kita lanjut lagi ya, masuk dalam. Aduh, emang jujur sih ya, ngeliat
mobil kayak gini sebenarnya udah nggak bikin malu-maluin, nggak yang kelas murah banget gitu ya. Tapi kenapa ya stigmanya itu jelek gitu, gara-gara memang mobilnya tuh nggak salah. Mobil itu nggak pernah salah, mau bentuk apapun yang kayak gitu mah saya kagak ada yang salah. Tapi yang salah itu adalah pengendaranya, ya pengendaranya yang salah. Pengendaranya yang salah gitu loh. Kenapa ya stigmanya jelek banget ini mobil sebenarnya. Kadang-kadang yang orang jadi bikin malu itu ya begitu. Tapi mobil mah nggak pernah salah. Tapi memang kalau mobil ini dia tidak ada pengaturan naik turunnya ya, si apa tilt ataupun teleskopik ya. Jadi tidak bisa fix ya setirnya. Dan juga untuk tipe X ini dia tidak ada pengaturan tingginya ya. Jadi ya berpaten gitu. Tapi dengan posisi apa fix begini, kok saya juga cukup nyaman ya untuk posisi koplingnya, ya remnya, gasnya. Ini saya jujur sih udah cukup oke lah ya, nggak yang terlalu sempit, enggak bukan saya banggain, enggak, emang bener-bener ngepas aja gitu. Walaupun dulu saya cuma bawa yang Matic kayak gini juga sama sih, nggak sempit juga, walaupun dia memang fix begini, tapi nggak masalah sih, malah enak gitu terkadang gitu. Jadi kayaknya mobil itu udah disesuaikan kali ya, beda sama yang ada peninggi bangkunya, kadang entah salah, entah ini, terus ada pengaturan setir entah salah, ini ya begitu. Tapi ini udah pas sih ya, nggak tahu sempit juga bagi saya, walaupun tinggi saya 182 ya. Kalau di depan mungkin ini ya nggak terlalu ini sih ya, tuh jauh ya, kecuali pas saya duduk belakang baru mentok banget. Nah, setirnya memang dia masih kayak kulit jeruk gitu ya, bagus sih. Tapi dia memang dia belum ada audio switch control gitu ya tipe X ya. Kecuali tipe R dia udah ada. Tapi dia tetap udah ada airbag kok, tenang aja. Walaupun cuma hanya di sini sama di situ tuh. Cuma hanya di situ ya. Tapi udah oke lah ya, setidaknya udah ada airbagnya. Bagus. Dan apalagi ya. Nah, di bagian tengah juga ada kisi AC. Nah, di bagian tengahnya lagi dia memang masih yang single din seperti ini ya. Dia masih single din seperti ini, dan ini tipnya ini seru banget. Walaupun kita nyetel radio, dia tahu nih lagu yang lagi diputar tuh apa. Jadi kita tahu nih lagu yang diputar dia itu apa nih. Misalnya Coldplay, berarti dia lagi nyalain lagu Coldplay, lagi nyetel lagu Coldplay di radionya nih. Wah, jarang loh ada radio single din bisa ngebaca begitu ya. Saya baru kali ini ya bisa seperti ini. Dan tapi dia karena single din, dia juga ada tempat penyimpanan lagi di bawahnya. Tapi kalau kalian custom bisa, ini bisa dibilang nih keren lah, oke lah, bagus, udah mewah loh begini juga ya, walaupun hanya seperti ini. Tapi bisa di custom juga ya kalau mau nambah layar yang dapat yang sesuai dengan si Ayla yang paling tertinggi itu bisa, atau enggak Ayla yang tipe X tuh ya bisa. Emang jujur sih ini udah pas banget, ini bisa plug and play doang sih. Nah itu bedanya itu doang. Dan di bawahnya lagi adalah lampu hazard. AC-nya juga sama ya sama tipe R ya. Dia tetap ada apa kipasnya, kecepatan kipas sama suhunya bisa diatur loh. Walaupun di sini ada tombol-tombolnya, bisa terbilang mewah loh, asli. Ini keren loh, ini si Ayla ini udah bisa dibilang kelasnya udah agak cukup atas ya pada saat itu ya, karena ada Sigra sampai sekarang masih putar-putaran kompor gas ya. Dan juga di sini bawahnya ada outlet ya, 12 volt dan tempat penyimpanan. Dia ada cup holder 2 buah di sini. Nah, ini transmisinya dia adalah transmisi manual ya. Manual 5 speed ya. Tuh. Masih manual 5 speed. Tuh, bagus ya. Bagus. Dan ini enteng banget tuh. Masih bagus banget ya. Masih halus. Tapi saya suka manual daripada saya Matic, mendingan manual ya. Tapi Maticnya dia juga halus sih. Karena Maticnya dia kalau untuk yang Ayla ini, Maticnya dia masih belum CPT ya pada saat itu ya, masih konvensional AT biasa. Rem tangannya juga seperti ini, masih bagus juga ya rem tangannya ya, masih oke, masih halus ya. Dan ini bangkunya sudah dikasih ganti kulit ya, walaupun dia memang apa headrestnya fix yang nggak sesuai dengan kepala saya, itu agak nyandar kurang enak. Tapi ini udah oke lah ya, apalagi dengan bangku yang udah kulit itu nyaman. Seatbelt juga fix, ininya juga fix, sun visor nggak ada kaca ya sebelah kiri. Spion tengah belum dynamic view, ada lampu baca ya di sini.
Dan juga nih ada card holder, nggak ada deng dia, tapi ada sun visor doang, tapi emang nggak ada kacanya. Betul, dia ada tempat penyimpanan ya, masih ada buku servisnya lagi tuh, selengkap. Nah, kalian kalau mau ke sini bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi, atau nggak nomor yang tadi lewat tuh kalau yang pertama kali saya pas lagi nyalain mobil ini ya. Itu langsung aja menghubungi, dan menghubungi nomornya, maksudnya nomor yang tertera. Dan juga nih kalau kalian mau langsung coba mobilnya bisa langsung datang aja ke Mobeta ya, di Bursa Auto Palem Semi ya, Tangerang. Ini bisa dibilang nih masih baru banget, dan kilometernya wow, tuh kilometernya loh bisa terbilang oke. Dan takometernya dia itu udah ada RPM-nya untuk sebuah LCGC ya, kalau untuk yang kelas ini yang 1200 cc tipe X ya, tapi dia udah ada takometernya, keren. Dan bentuknya tuh emang nggak malu-maluin sih sebenarnya. Kan yang saya bilang dari awal, mobil itu sebenarnya bukan salah mobilnya, tapi salah pemiliknya atau enggak yang mengendarainya itu loh. Jadi bisa terbilang ya harusnya sih mobilnya jangan disalahin. Sebenarnya mobil itu nggak perlu disalahkan, yang salah itu dia pengendaranya. Oke, itu aja video kali ini ya untuk si Daihatsu Ayla. Untuk harga sendiri, mobil ini tadi harganya di kisaran 125 juta saja ya. Itu sudah termasuknya udah murah loh. Karena kalau dengan kondisi yang kurang oke, ya memang pasti di bawahnya. Tapi ini kan kondisinya bagus ya. Kondisinya bagus, bener-bener kayak baru lagi ya, berasa banget baru nih ya. Mobil belum lama nih, baru 2 tahun doang, tapi ini berasa kayak baru banget ya. Kalian bisa langsung aja nih beli di sini tadi di Mobeta di daerah Bursa Auto ya, Bursa Auto Palem Semi ya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.